disinfektan. Itu yang sabun. Ya. Langsung masuk lagi. Jadi sebelum kita masuki inti materi pada hari ini, terlebih dahulu disiapkan oleh ketua kelas dan memimpin doa. Dipersilakan ketua kelas. Attention. Ready. Attention. Ready. Attention. Ready. Stand up, please. Greet to the teacher, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before study, let's pray together. Finish. Sit down, please. Ya, sebelum kita masuki pelajaran terlebih dahulu, saya akan mengecek kehadiran anak sekalian pada mata pelajaran IPS. Jadi yang pertama ya, Dewi Amalia, Murni, Hadir. Nabila Sagila Putri, Hadir. Nur Hikmah Sarwa, Hadir. Nur Hadi Basam, Hadir. Nur Yasah Faiza, Hadir. Nur Sansi, Hadir. Rahayu, Hadir. Rahmawati, Hadir. Salsa, Hadir. Kiki Rizka Aulia. Jadi yang tidak hadir pada hari ini Dewi Tri Aulia ya, dan menginformasi katanya lagi sakit. Ya, jadi kita doakan teman kita supaya cepat sembuh dan mudah-mudahan bisa segera bergabung mengikuti proses belajar seperti ini ya, supaya nanti tidak ketinggalan pelajaran. Apalagi sekarang kita akan menghadapi semester ganjil ya, untuk kelas 7, 8 dan kelas 9. Bagaimana, masih semangat belajar? Masih. Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam beserta taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan teladan bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 1, yaitu potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Jadi sebelum kita masuk di materi, terlebih dahulu Bapak akan memberikan dulu sedikit gambaran dan motivasi mengenai apa-apa yang dimaksud dengan potensi. Ya, sebagai generasi muda tentunya kita juga mempunyai potensi untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, kesuksesan itu tidak diraih dengan secara instan, tapi butuh usaha dan kerja keras. Ya, sama halnya dengan Anda, siswa semua, untuk meraih cita-cita kesuksesan di masa yang akan datang tentunya harus belajar yang tekun, giat dan rajin membaca ya. Membaca artinya itu adalah salah satu langkah untuk menuju dan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun keadaan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Apapun keadaan kita ya, kita harus tetap semangat untuk menunjukkan jati diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Ya, jadi langsung saja kita memasuki inti materi ya. Silakan dibuka bukunya di tema 1, yaitu potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Jadi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita lihat apa-apa saja yang bisa menjadikan Indonesia itu sebagai negara maju. Ya, kita lihat dulu di letak strategi
Indonesia ya. Nah, secara astronomis Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 121 bujur timur. Nah, itu adalah salah satu lokasi atau letak astronomis Indonesia di baik kita lihat dari peta ataupun globe ya. Nah, terus secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua. Kira-kira ada yang tahu? Samudra benua yang Iya, benua Asia dan benua Australia. Terus dua samudra, Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Ya, itu adalah salah satu keunggulan lokasi strategis Indonesia untuk menjadi negara maju. Selain daripada itu, untuk menjadi negara maju tentunya banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah potensi sumber daya alam yang terdapat di berbagai sebaran daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk menjadi negara yang maju, tentunya ada pengaruh dari letak strategi Indonesia dan letak astronomis dan geografis. Nah, dampaknya itu Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah bagian ya. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Ya, Indonesia bagian barat itu terletak antara 1 sampai 5 derajat bujur timur yang meliputi Pulau Madura, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan bagian utara dan bagian barat. Sedangkan Indonesia bagian tengah terletak antara 120 derajat bujur timur yang meliputi Pulau Sulawesi, Bali, sebagian Pulau Kalimantan bagian barat, utara dan timur. Terus yang terakhir Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir Indonesia bagian timur. Ya, ini terletak antara 135 derajat bujur timur ya, bujur timur, meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Nah, inilah salah satu letak strategi dan lokasi yang mempunyai sebaran potensi sumber daya alam ya, yang bisa mengangkat dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya seputar letak strategi Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Ya, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Silakan saudara Nursansi. apa yang dimaksud dengan terletaknya astronomi? Ya, kalau kita berbicara masalah kondisi geografis dan lingkungan alam, ada yang namanya letak astronomis ya. Ya, letak astronomis adalah letak suatu daerah di permukaan bumi berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Contohnya ada bisa kita lihat ya. Misalkan di sebuah globe kan begini bentuknya bola dunia ya. Begini. Ada namanya garis di sini, ada di sini. Ini yang dimaksud dengan garis bujur ya. Ini bujur. Ini garis lintang. Ya, ini yang dimaksud dengan garis atau letak astronomis ya. Ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat di globe atau bola dunia ya, biasanya ada garis khayal ya yang berwarna merah dan kuning. Kalau yang berwarna merah itu biasa kita sebut atau kita kenal dengan garis bujur ya. Terus yang garis khayal yang berwarna kuning itu disebut garis lintang ya, seperti ini modelnya ya, dalam permukaan bumi. Misalkan ini di sini Indonesia, ini Malaysia. Inilah yang dimaksud dengan letak astronomis. Paham ya? Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa itu astronomi atau susu beruang? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, letak astronomis itu adalah letak suatu daerah di suatu wilayah atau di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Jadi hampir sama dengan pertanyaannya Nursansi, saudara Lulu.
sumber daya alam adalah salah satu kekayaan ya. Artinya sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan dan kebutuhan kita ya. Nah, pertanyaannya di sini sumber daya alam yang bisa diperbaharui ya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu bisa kita kenal atau kita katakan sebagai sumber daya alam hayat ya, yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, contohnya sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau bisa diperbanyak ketika habis penggunaannya. Misalkan kita lihat dari tumbuhan ya, artinya kita bisa membuat menanam tumbuhan atau tanaman yang bisa kita manfaatkan di masa jangka panjang ya, atau masa yang akan datang. Terus dari sisi hewan ya, artinya kita bisa membuat sebuah peternakan untuk mengembangbiakkan jenis-jenis komoditas peternakan ya. Misalkan di peternakan besar itu terdiri antara sapi, kerbau, dan kuda. Kalau peternakan sedang itu terdiri dari unggas, biri-biri, atau kambing ya. Nah, peternakan sedang atau kecil itu ada unggas ya, kaunggas, ayam, dan itik. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau diperbanyak ketika habis digunakan ya, dan cepat pemulihannya. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Tentunya kita bisa menjadi contoh yang terbaik di lingkungan sekitar dan menjadi acuan dan motivasi bagi orang lain. Dan saya ingin ucapkan wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.